Ketika seorang anak dibesarkan oleh orang tua pemabuk yang kejam dan kemudian meninggalkannya, dia mulai tumbuh menjadi seorang yang tidak terkendali dan brutal. Setelah kehidupannya yang diwarnai oleh berbagai kejahatan, ini adalah kisah tentang seorang pembunuh berantai yang kemungkinan besar belum pernah kalian dengar cuy. Tepatnya di tahun 1940-an, ketika sepasang suami istri bernama R dan Blanche Brody pindah dari Texas ke Bristow. Di sana, R bekerja di stasiun kereta api Santa Fe. Dari hasil kerja keras itu, R dan istrinya mulai ngebangun rumah untuk keluarga mereka. Nah, R dan Blanche punya seorang anak laki-laki bernama Bill. Di akhir tahun 60-an, dia sempat ikut bertugas di Perang Vietnam. Setelah 4 tahun di Angkatan Darat, dia kembali ke rumah sekitar tahun 1970-an. Nah, disitulah hidupnya mulai ribet cuy. Jadi, Bill kenal nih sama seorang wanita bernama Susie. Masalahnya, Susie ini udah punya keluarga dan usianya hampir 10 tahun lebih tua daripada Bill. Dia tinggal bareng suaminya dan punya 4 anak. Tapi karena mereka menuruti ego dan hawa nafsu, Bill dan Susie malah terlibat perselingkuhan yang serius. Susie yang waktu itu berusia 31 tahun akhirnya hamil anak dari perselingkuhannya dengan Bill. Padahal perceraiannya sama suaminya itu belum kelar cuy. Akhirnya dia ninggalin rumah tangganya lalu pindah ke sebuah rumah kecil yang jaraknya cuma setengah mil dari rumah orang tua Bill di Bristow. Begitu perceraiannya beres, mereka memutuskan untuk langsung menikah. 2 hari setelah menikah, lahirlah anak mereka yang bernama Scott William Brody. Tapi pernikahan mereka jauh dari kata bahagia cuy. Seperti kebanyakan hubungan yang dimulai dari perselingkuhan, yang mengakibatkan hubungan keduanya itu menjadi renggang. Hidup mereka dipenuhi dengan narkoba, alkohol, dan kekerasan. Nggak berhenti di situ. Bill sering banget nyiksa anak-anak tirinya. Begitu juga dengan Susie. Kecuali Scott ya, anak kandungnya sendiri. Kalau Susie mencoba buat disiplinin Scott, suaminya malah marah dan nyiksa balik istrinya. Lebih parah lagi, pelecehan yang terjadi itu bukan cuman sekedar fisik cuy. Salah satu anak tirinya ngaku kalau Bill pernah maksa dia secara seksual. Dan yang bikin makin ngeri, hal itu juga dia lakukan ke teman anaknya sendiri yang masih remaja saat nginep di rumah mereka. Jadi bisa kebayangkan, dari kecil, Scott tumbuh di lingkungan yang rusak parah dan penuh kekerasan. Selama 4 tahun berikutnya, satu persatu anak tiri Bill itu mulai pergi dari rumahnya. Mereka memilih balik tinggal sama ayah kandungnya karena suasana di rumah Bill dan Susie itu udah nggak sehat lagi. Tapi lain cerita dengan Scott. Dia memilih tetap tinggal bersama mereka. Lambat laun, pernikahan Bill dan Susie itu makin rapuh. Sampai akhirnya Susie mutusin buat ninggalin Bill dan membawa Scott tinggal sementara di rumah orang tua Bill, yaitu Earl dan Blanche. Gak lama setelah itu, pernikahan mereka benar-benar berakhir dengan perceraian. Seiring berjalannya waktu, Susie sadar kalau Scott mungkin bakal jauh lebih baik kalau diasuh sama kakek neneknya. Soalnya, Earl dan Blanche ini memang cukup dihormati di komunitasnya. Kayak mereka rajin ke gereja, orangnya religius, dan dikenal sayang sama cucunya. Di mata Susie, itu bisa jadi pengaruh positif buat anaknya. Walaupun Scott sempat tinggal bersama Susie dan salah satu saudara perempuannya selama beberapa tahun, di masa itu mulai terlihat tanda-tanda gangguan emosional yang serius. Dia sering berkelahi di sekolah, mudah marah, dan bahkan pernah membunuh hewan peliharaan tetangganya. Pada saat umur 5 tahun, Scott pernah memukul mata temannya dengan ranting pohon. Dia ngaku itu hanya sebuah kecelakaan lah. Tapi temannya ini menolak alasan itu. Setelah kejadian tersebut, Susie memutuskan menyerahkan Scott untuk diasuh permanen oleh kakek neneknya agar dia mendapatkan contoh yang baik dan bisa sering bertemu ayahnya. Namun, sejak saat itu, hubungan Scott dan ibunya nyaris putus cuy. Meski begitu,
Scott tetap mengidolakan Susie, menganggapnya ibu yang sempurna dan penuh kasih sayang, padahal dia telah pergi dari hidupnya. Sementara Bill malah sibuk dengan urusannya sendiri dan jarang bertemu anaknya, yang membuat Scott tumbuh kesepian. Satu-satunya yang masih dekat dengan dia hanyalah salah satu kakak perempuannya yang sering dia hubungi, menjadi satu-satunya pegangan Scott di tengah kekacauan masa kecilnya. Memasuki masa remaja, Scott sering keluar rumah, bukan untuk bersosialisasi, tapi dia keluar buat nyari masalah. Di pertengahan remajanya, dia tertangkap mencuri mobil, dan polisi juga menemukan narkoba yang dibawanya. Itu jadi hukuman serius pertamanya. Scott dikirim ke balai remaja dan mengikuti program reformasi bernama Outward Bound. Setelah program itu, dia kembali ke rumah dan berhasil menyelesaikan sekolahnya. Lulus dari Central High School di Bristow pada usia 19 tahun. Meskipun udah dewasa, Scott tetap milih tinggal di rumah kakek neneknya, tempat di mana hampir seluruh hidupnya itu dihabiskan. Kakek Scott masih sibuk kerja di perusahaan kereta api dan membangun rumah untuk disewakan. Scott sendiri sangat sayang banget sama rumah kakek neneknya itu dan berharap bisa memilikinya suatu hari nanti. Meski susah bergaul, Scott akhirnya punya pacar nih bernama Catherine. Tapi hubungan mereka jauh dari kata sehat. Dia memperlakukan Catherine dengan sangat kasar, kejam, dan suka mengekang lah. Persis seperti apa yang dilakukan ayahnya dulu terhadap ibunya. Sifat buruk Scott mulai muncul, seperti ketertarikan pada hal yang gak pantas disebutkan lah, yang bikin Catherine itu ketakutan. Ketika Catherine mengalami gangguan mental yang berat dan masuk rumah sakit, dia malah kabur dan membawa semua barang-barang milik Catherine. Gak lama setelah itu, Scott punya pacar baru nih, bernama Caroline. Mereka menikah setelah punya 2 anak. Namun, sifat kasarnya lagi-lagi muncul. Scott memperlakukan Caroline dengan kasar dan kejam, mirip seperti yang dia lakukan kepada Catherine yang sekarang menjadi mantan pacarnya. Yang paling parah, kekerasan itu menyebar ke anak-anaknya. Salah satu anaknya bahkan sampai bilang kalau ayahnya itu jahat dan sadis. Jadi, Scott terbukti sering mukulin mereka dan melakukan pelecehan kepada salah satu anak perempuannya. Aksi itu diketahui oleh Caroline, yaitu istrinya sendiri. Tapi, dia memilih untuk diam dan sama sekali nggak ngebelain anak-anaknya. Jadi, kejahatan besar pertama Scott terjadi pertengahan tahun 1990-an saat dia makin kecanduan sabu. Obat itu bikin pikirannya kacau dan penuh halusinasi tentang kekerasan. Di masa itu, dia juga sering datang ke rumah ibunya dan kadang menginap di sana. Suatu malam setelah menginap, Scott jalan kaki di Highland Boulevard dalam keadaan masih teler. Di dekat Taman Paris Hill Park, tempat yang sering dipakai nongkrong orang-orang aneh pada malam hari, ada sebuah security Pacific Bank dengan mesin ATM di luar. Saat melihat seorang pemuda sedang mengambil uang, Scott langsung kepikiran nih buat menyerang. Dia merampas uang dan kunci mobil milik korban, lalu memaksa pemuda itu masuk ke dalam mobilnya. Setelah itu, Scott membawa korban ke tempat sepi di gurun. Di bawah pengaruh sabu, dia melecehkan korban secara brutal berkali-kali. Setelah itu, dia kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan ke arah Victorville. Tapi, karena udah 2 hari nggak tidur dan efek sabunya ini mulai hilang, Scott mulai capek dan ngantuk. Di tengah perjalanan, dia ketiduran sambil nyetir. Alhasil, mobil yang dia bawa menabrak sebuah pom mini. Kecelakaan itu menjadi kesempatan buat si korban untuk melarikan diri. Saat Scott masih pusing karena benturan, korban langsung lari dan berhasil minta bantuan polisi. Gak lama kemudian, Scott ditangkap dan dijerat kasus penculikan. Sayangnya, korban terlalu trauma buat ngakuin kalau dia juga dilecehkan. Jadi, tuduhan itu nggak masuk ke pengadilan. Meski begitu, Scott tetap dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Nah, setelah Scott masuk penjara, masalah baru muncul cuy. Ayahnya berselingkuh dengan Caroline, yaitu istrinya sendiri, dan mencoba ngedeketin cucunya. Nah, jadi Bill emang dikenal suka terhadap perempuan yang lebih muda daripada dia. Jadi nggak heran, cuma butuh beberapa hari setelah Scott di penjara, dia langsung punya hubungan fisik dengan Caroline.
Mereka juga sering pakai narkoba bareng, tapi hubungan mereka makin gila waktu mereka memutuskan untuk bikin laboratorium sabu sendiri di garasi rumah Earl, yaitu kakek Scott. Awalnya mereka pikir itu cara cepat buat dapat uang, tapi ternyata malah berakhir menjadi bencana. Akhirnya laboratorium itu meledak dan membakar seluruh garasi. Lebih parah lagi, Bill dan Caroline malah kabur ninggalin 2 anak kecil di dalam rumah. Untungnya, pemadam kebakaran datang tepat waktu dan berhasil nyelamatin anak-anak itu. Setelah kejadian itu, Bill dan Caroline ditangkap dan masuk penjara. Ironisnya, mereka akhirnya satu tempat dengan Scott di balik jeruji. Karena kasus itu, Scott dan Caroline kehilangan hak asuh anak-anak mereka, yang akhirnya tinggal bersama nenek dari pihak ibu. Beberapa tahun kemudian, Caroline keluar lebih dulu dari penjara. Walau pengadilan melarangnya untuk menemui anak-anak, dia tetap nekat. Caroline langsung kembali tinggal bersama mereka di rumah ibunya, lalu pindah ke Claymore dan membesarkan anak-anaknya di sana. Waktu itu, Scott akhirnya keluar dari penjara sebelum setengah dari hukumannya selesai. Dia mulai cerita hal-hal gila yang pernah dia lakuin. Dia ngaku kalau dia emang pernah nyerang seorang pria secara seksual. Tapi dia langsung bilang kalau dirinya itu bukan gay. Katanya yang dia nikmatin bukan tentang seks, tapi perasaan bisa nguasain dan nakutin orang lain. Buat dia, perasaan itu jauh lebih memuaskan dari apapun. Yang bikin makin merinding, Scott juga bilang kalau kejadian penculikan yang bikin dia di penjara dulu bukan yang pertama kalinya. Tapi dia udah sering ngelakuin hal kayak gitu, cuman ya nggak pernah ketahuan aja. Scott biasanya nyari korban di bar-bar daerah San Bernardino. Biasanya seorang pria muda atau pelacur yang lagi butuh uang cepat. Jadi dia bakal nawarin narkoba nih. Dan pas korbannya udah teler, Scott mulai bertindak. Dia bawa korbannya keluar kota, ke daerah Gurun Mojave yang tempatnya itu sepi banget. Di sana, dia memperkosa mereka berkali-kali. Dan setelah puas, dia nggak pernah ngebiarin mereka hidup-hidup. Scott membunuh semua korbannya, lalu membuang mayat ke lubang-lubang tambang tua di sekitar Bristow. Menurut pengakuannya, udah ada sekitar 7 orang yang dia bunuh, dan nggak ada satupun yang curiga. Awalnya, keluarga dia berpikir semua pengakuannya cuman omongan orang yang masih kecanduan narkoba. Tapi makin lama, makin banyak tanda yang bikin mereka sadar kalau semua yang diceritain oleh Scott itu nyata. Dan setelah itu, hidup Scott benar-benar berubah menjadi makin kelam. Jadi, setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bebas dari penjara. Perlu diketahui, saat di dalam penjara, Scott bukan merenungi kesalahannya, tapi dia malah belajar dari para napi senior yang udah ahli dalam urusan kejahatan. Dari mereka, Scott tahu gimana caranya nyolong tanpa ketahuan, gimana ngibulin polisi, dan gimana nutupin jejak. Jadi, bukannya tobat, dia malah makin pinter buat ngelakuin hal-hal jahat. Nah, pas masuk awal tahun 2000-an, Scott balik lagi ke jalanan, tapi bukannya menjauh dari dunia kriminal, dia malah makin menjadi-jadi. Ceritanya, pada tahun 2004, dia ketangkap karena nerima barang curian dan ngerusak properti orang. Akhirnya, kasus itu berkembang jadi perampokan, dan Scott dijatuhi hukuman hampir 3 tahun penjara. Di waktu yang sama, rumah tangganya sama Caroline juga ikut bubar. Mereka cerai secara baik-baik. Pada tahun 2006, dia bebas lagi, tapi bukannya insaf. Dia malah makin aneh, nggak pernah kapok. Suatu hari nih, dia datang ke rumah temannya di daerah Gurun. Pas dia ngetuk pintu, nggak ada jawaban dari temannya. Karena dia orangnya nekat, masuk dong. Di dalam, dia nemuin temannya udah mati. Kayaknya mayat itu udah tergeletak di situ berminggu-minggu. Karena panasnya Gurun, mayat itu jadi udah membusuk parah. Kalau orang normal, pasti langsung lapor polisi. Tapi Scott malah tinggal di rumah itu dan hidup di sana bareng mayat selama seminggu lebih. Setelah itu, dia pergi dan membawa kabur senapan, buku cek, dan barang-barang lainnya. Padahal dia tahu, sebagai mantan napi, dia nggak boleh punya senjata api. Polisi akhirnya nangkep dia dan nemuin semua barang curian di mobilnya. Awalnya polisi curiga nih, Scott membunuh temannya. Dia sempat dituduh pakai senjata buat nyerang temannya. Tapi
Setelah diselidiki, ternyata temannya meninggal karena sebab alami. Tuduhannya pun diganti menjadi punya senjata secara ilegal dan nyimpen barang curian. Waktu itu, Scott ngaku nggak bersalah dan entah gimana dia bisa lolos lagi cuy. Masuk tahun 2010, ambisi Scott mulai kelihatan jelas. Dia pengen banget punya rumah kakek neneknya. Rumah besar itu udah lama dia idamkan. Tapi masalahnya, ayahnya itu masih hidup dan sebagai ahli waris utama, rumah itu otomatis jadi milik ayahnya duluan dong. Artinya Scott harus nunggu ayahnya meninggal dulu. Tapi buat Scott, nunggu itu bukan pilihan. Waktu itu, ayahnya lagi sakit parah karena kanker di rahang. Dan dokter bilang hidupnya paling lama itu setahun lagi. Karena Scott orangnya nggak sabaran, dia lihat kesempatan waktu Bill overdosis obat resep. Dan beberapa bulan kemudian, Bill dinyatakan meninggal. Nggak lama setelah itu, kakeknya yang udah berumur 90-an juga ikut meninggal karena hal yang sama, yaitu overdosis obat. Setelah itu, Scott ngaku sendiri ke keluarganya kalau dialah yang bikin dua orang itu mati. Jadi, dia ngasih dosis obat berlebihan, lalu nunggu sampai mereka benar-benar nggak bernyawa sebelum akhirnya nelpon 911. Tapi karena ayahnya udah sekarat dan kakeknya udah tua banget, jadi polisi nggak curiga dong. Mereka berpikir dua kekuatan itu ya wajar lah. Akhirnya semua rencana Scott berhasil. Ayah dan kakeknya akhirnya meninggal. Dan rumah besar itu menjadi miliknya sepenuhnya. Dia juga dapat tanah, motor, dan tabungan banyak dari warisan. Scott ngerasa dia udah menang. Hidup tenang, punya duit, dan tinggal di rumah yang udah lama dia impikan. Di titik ini, hidup Scott benar-benar masuk ke tahap baru. Dan kali ini jauh lebih parah dari semua masalah sebelumnya. Kalau dulu dia cuma berurusan sama narkoba, pelanggaran lalu lintas, atau senjata ilegal, kali ini dia dituduh membunuh. Jadi, suatu malam di Bresto, polisi dapat laporan darurat dari rumah Scott. Pas petugas datang, mereka nemuin pemandangan mengerikan cuy. Seorang pria bernama Robert Whitney dengan luka tembakan di bagian dada. Belakangan ini diketahui Robert baru aja keluar dari penjara hari itu juga. Dia punya riwayat kriminal panjang dari kasusnya. Jadi, waktu polisi dapat laporan kalau dia tewas di rumah seseorang yang juga punya catatan kriminal berat, mereka langsung curiga. Kayak, ini pasti perkelahian antara penjahat, kata polisi. Menurut laporan awal, Scott dan Robert sempat ribut hebat di dalam rumah. Pertengkaran mereka makin panas sampai akhirnya Scott narik pelatuk dan nembak Robert di dada. Lalu dia kabur meninggalkan Robert. Tanpa kesusahan, polisi berhasil nangkep dia tanpa perlawanan. Akhirnya dia ditahan di penjara Bresto dengan uang jaminan mencapai $1 juta karena kasusnya dianggap berat, yaitu pembunuhan. Orang-orang di sekitarnya waktu itu yakin ini pasti akhir dari perjalanan si Scott. Tapi 2 hari kemudian semua orang kaget. Scott malah dibebaskan tanpa tuduhan apapun. Jaksa memutuskan menolak kasusnya tanpa penjelasan detail. Media lokal sampai bingung, kok bisa orang yang dituduh melakukan pembunuhan dilepas secepat itu. Scott merasa bangga banget sama apa yang dia lakuin. Setelah itu, dia cerita ke keluarganya. Katanya, dia udah belajar banyak dari para napi senior waktu di penjara. Kayak gimana nutupin jejak, nyusun skenario, sampai bikin hukum kayak berpihak ke dia. Jadi, waktu itu Robert masih di penjara. Scott nyuri sepeda milik dia dan menyimpan di rumahnya. Terus, dia kirim pesan lewat teman yang masih di dalam sel. Dia bilang kalau Robert bisa datang ambil sepedanya kapan saja setelah dia bebas dari penjara. Scott sengaja ngomong kalau dia nggak akan ada di rumah biar Robert ngerasa aman buat masuk ke rumahnya. Itu adalah salah satu umpan. Malamnya, Scott berpura-pura ada percobaan pembobolan. Dia ngerusakin pintu rumahnya sendiri biar kelihatan kayak bekas tendangan. Terus dia ngumpet, nunggu Robert datang. Begitu Robert beneran masuk, Scott langsung nembak dia di bagian dada. Dan yang paling gila, Scott berhasil bikin polisi percaya kalau dia cuma ngebela diri. Dia bilang ke polisi kalau Robert yang maksa masuk rumahnya dan dia cuma nembak buat melindungi diri. Bukti di TKP juga malah mendukung cerita Scott. Dan karena Robert punya reputasi buruk, semua kelihatan masuk akal di mata penyelidik. Akhirnya, jaksa nggak punya cukup bukti buat nyalahin Scott. Kasus itu pun ditutup.
Scott akhirnya bebas tanpa dakwaan. Buat dia, itu justru bukti bahwa dia merasa kebal, nggak bisa disentuh. Setelah berhasil lolos dari berbagai kasus, menang di pengadilan, bahkan bisa ngebunuh orang tanpa dihukum. Scott benar-benar percaya kalau dia nggak akan pernah kalah lagi. Waktu itu, setelah berhasil lolos dari kasus Robert, Scott makin besar kepala. Dia ngerasa kebal hukum dan bisa ngelakuin apa saja tanpa takut ketangkep. Bahkan, waktu dituduh punya senjata dan narkoba, kasusnya tiba-tiba hilang begitu saja. Dari situ, dia makin yakin kalau dia nggak bakal pernah kena hukum. Lanjut pada tahun 2017, dia nyewain rumah kecil di tanahnya buat seorang wanita. Tapi masalah muncul, waktu wanita itu sering didatengin pacarnya yang bernama Archie, seorang pria berkulit hitam. Scott yang ternyata rasis banget langsung marah besar. Dia bilang ke si wanita itu, kayak, gue nggak mau bayi hitam ini ada di properti gue. Awalnya cuman ngomong biasa, tapi lama-lama dia beneran nekat cuy. Dengan alasan kebencian dan rasa ingin berkuasa, dia nembak Archie di dada juga. Lalu nunggu 20 menit sebelum nembak lagi untuk kedua kalinya sampai Archie tewas. Setelah itu, dia kubur mayat Archie di halamannya sendiri. Tapi penyewa rumah yang ngelihat kejadian itu langsung lapor ke polisi. Petugas langsung datang dengan anjing pelacak dan gak butuh waktu lama buat nemuin mayat Archie di tanahnya. Kali ini Scott gak bisa membela diri seperti sebelumnya. Soalnya di waktu itu juga ada saksi dan ada mayat. Semua bukti mengarah ke dia. Scott dituduh membunuh dan menggunakan senjata api yang bikin orang tewas. Dan kali ini semua orang yakin Scott gak bakal bisa lolos lagi. Setelah bertahun-tahun main dengan hukum, dengan cara bohong, memanipulasi, dan ngulur waktu, pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan. Scott dinyatakan bersalah karena menembak seseorang sampai terluka parah. Dia langsung dijatuhi hukuman 25 tahun sampai seumur hidup. Tapi nggak berhenti di situ cuy. Hakim juga menambah hukumannya karena beberapa pelanggaran lain, yaitu 15 tahun tambahan karena telah menembak menggunakan senjata api. Dan 10 tahun lagi karena dia mantan napi yang ketahuan masih menggunakan senjata api. Kalau di total, semua jadi 55 tahun sampai seumur hidup cuy. Meski sudah terkunci selamanya, satu pertanyaan tetap menggantung. Berapa banyak sebenarnya korban yang telah dia kubur di gurun? Apakah 7 atau lebih dari itu? Rahasia itu mungkin akan terkubur bersamanya, meninggalkan dunia dengan ketidakpastian dan horor yang tak pernah terjawab. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa bagiin video ini ke teman kalian. Apa sih? Makasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bagiin video ini ke teman kalian yang jahat ke kalian.